Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurma Arif, guru pendidikan agama Islam di SDE Kurikulum Rosa Satu Pagi. Saya merupakan mahasiswa PPG S3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 425 Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDE Kurikulum Rosa Satu Pagi sebagai uji kinerja pada kelas 5 dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, senang sekali Bapak hari ini bisa masuk ke kelas kalian pada pelajaran pendidikan agama Islam. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas siapa? Baik, silakan. Siap. Hari mulai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, takluk padaku. Di sanalah aku berdiri dari lambung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kami siswa-siswi cerdas dan berakhlak mulia, tertib peduli lingkungan, kreatif dan mandiri, membangun koneksi dengan bakat yang ada. Semoga berguna bagi nusa bangsa. SDE Kurikulum Satu Pagi, sekolah kebanggaan kita. Alhamdulillah, kita sudah mulai dengan berdoa. Anak-anak, sepertinya apalagi ada yang tidak hadir atau sudah hadir semua nih ya? Kalau sudah hadir semua, berarti tidak perlu absen lagi. Hari ini Bapak akan mengajarkan pelajaran yang baru, ya. Tapi sebelumnya kita coba review dulu pelajaran kita yang sebelumnya, masih ingat atau tidak ya? Sebelumnya kita belajar tentang apa, Nak? Masih ingat ya? Semalam sudah mulai ada yang membaca tidak? Hari ini mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Bapak mau tanya dulu nih, ya. Ada nggak kalian di antara kalian nih yang pernah ikut orang tuanya membayar zakat? Itu pernah semua ya, harusnya ya. Baik, kira-kira apa sih yang diberikan ketika membayar zakat? Beras, Pak. Beras. Oke, betul ya. Kemudian beras itu diberikan kepada siapa? Amil zakat. Betul. Alhamdulillah kalau sudah mulai ada yang tahu ya sedikit demi sedikit. Nanti kita akan dalami lagi materi kita. Materi kita hari ini adalah hidup lapang dengan berbagi. Ya. Memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah.
Apa itu zakat? Zakat adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Jadi zakat sendiri memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat memiliki arti harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan. Zakat sendiri memiliki banyak macam, ya. Di antaranya ada zakat mal atau zakat harta, ada juga zakat fitrah, zakat bahan pokok, ya, bahan pokok yang kita konsumsi. Ya, kalau di sini gambarnya adalah beras, bisa juga diganti dengan uang. Besarannya berapa? Besarannya untuk zakat fitrah besarannya adalah 2,5 kilogram, ya, 2,5 kilogram beras. Harga beras yang kita keluarkan sama dengan beras yang kita makan setiap hari, tidak boleh dikurangi. Kalau kamu makannya beras yang paling bagus, maka itu yang kamu keluarkan sebagai zakat fitrah, ya. Begitu juga zakat mal. Baik, kita mulai dengan zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah ini ditentukan waktunya pada bulan Ramadan. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Kita tahu ya anak-anak, bahwasanya Idul Fitri itu biasanya banyak makanan, ya, banyak hidangan-hidangan. Itu bagi orang yang memiliki rezeki. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang bulan Lebaran itu Idul Fitri kadang-kadang boro-boro ada makanan, ya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja dia kurang. Ya, maka zakat fitrah diperintahkan oleh Allah sebagai ungkapan berbagi di hari raya Idul Fitri. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah sendiri memiliki hukum, melakukannya itu wajib, harus dilakukan, ya. Besarannya 2,5% atau 2,5 kilogram untuk zakat fitrah, ya. Kemudian ada juga zakat yang kedua, ada zakat mal. Ya, zakat mal itu disebut dengan zakat harta. Ya, kita tahu harta itu akan terus kita cari sebagai bekal di dunia. Ya, tapi ada perintah Allah untuk dikeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai tanda syukur. Ya, jangan sampai harta yang kita dapatkan itu tercampur dengan hak-hak orang lain. Ya, maka diaturlah dengan Islam itu yang namanya zakat mal. Zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, boleh juga hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang ternak, emas, dan perak. Ya, kan Indonesia itu kaya, ya, banyak sekali profesi. Ada yang hobinya mungkin di bidang pertanian, ya. Ada yang pekerjaan di bidang perkebunan, ada yang senang sekali dan hebat dalam penangkapan ikan, ada juga yang pandai dalam beternak, ya. Kemudian mungkin dia punya usaha emas, ya, atau suka menabung berbentuk emas dari hasil kerjanya, ya, atau juga perak. Nah, penghasilan harus dizakati. Harta yang kita dapatkan harus kita keluarkan zakatnya, ya, yang dikenal dengan zakat profesi atau bahasa dalam fikihnya disebut zakat mal. Berikutnya, nah, anak-anak, ada ketentuan-ketentuan dalam zakat, ya. Di antaranya ketentuan orang yang wajib berzakat siapa saja sih? Nah, kita lihat di sini, ya. Yang wajib membayar zakat di antaranya satu, pastinya beragama Islam karena diatur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, dia dalam keadaan merdeka. Kalau zaman dulu itu masih ada perbudakan. Kalau sekarang sudah sepenuhnya merdeka. Karena semua sudah merdeka, maka wajib membayar zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, berakal dan balik. Berakal berarti tidak kehilangan akal, ya, masih bisa berpikir normal. Kemudian balik apa balik? Mencapai usia yang ditentukan. Keempat, memiliki harta yang memenuhi nisab. Nanti ada ketentuannya. Nisab itu batas yang ditentukan oleh agama Islam, ya, yang fikih nanti. Memiliki harta yang halal. Harta yang dizakati bukan hasil dari yang tidak halal. Ya. Kalau yang halal itu apa sih? Yang
diperoleh dengan cara-cara yang baik dan benar. Kalau yang tidak halal, kamu tahu ya pastinya memperolehnya mungkin dengan cara menggandakan uang, apalagi sekarang ada yang berbeda mencari uang itu dengan cara yang tidak halal, korupsi dan lain-lain. Ya. Kemudian memiliki harta yang melebihi, artinya sudah cukup nih buat saya, berarti saya harus bayar. Berikutnya memiliki kepemilikan penuh, ya, jadi hartanya itu betul-betul milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Berikutnya ada ketentuan orang yang berhak menerima. Jadi orangnya yang adalah fakir, miskin, amin, araf, rikor, ghalib, ibnu sabil, dan sabil. Kita coba lihat, fakir itu adalah orang yang kekurangan, ya, artinya untuk memenuhi dirinya saja dia kurang. Miskin, ya, mirip-mirip, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian amil, kalau amil apa? Orang yang tugasnya menerima dan menyalurkan zakat yang sudah dikumpulkan. Itu adalah tugas amil. Yang ada di masjid-masjid membuka meja untuk menerima dan menyalurkan zakat ini. Mu'alaf, apa itu mu'alaf? Orang yang baru rikop, ya, wali, ibnu sabil, dan sabilillah. Ini diantaranya adalah orang-orang yang dalam keadaan yang memiliki banyak hutang, ya. Kemudian ibnu sabil itu yang betul-betul sedang menuntut ilmu, ya, ibnu sabil. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang memperjuangkan agama Islam di jalan Allah. Ya. Berikutnya infak. Kita akan belajar tentang infak. Apa itu infak? Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Jadi artinya infak yang kita keluarkan ini akan bermanfaat untuk banyak orang lain. Infak ini merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh mereka. Karena ini adalah perintah Allah, maka kita wajib melaksanakannya, ya, apalagi diperintah juga oleh Rasul. Karena Rasul juga adalah orang yang paling peduli dengan umatnya, ya. Bahkan semua yang dimiliki kalau memang bisa membantu orang lain dibuat. Kalau biasa Rasul. Nah, anak-anak, karena ini perintah Allah, maka kita berdasarkan ayat Al-Quran di dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi yang diinfakkan itu bukan harta yang tidak dicintai. Kamu paling suka uang itu warna merah atau biru? Maka yang disedekahkan adalah yang kamu cintai, ya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, ya, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi sedikit atau banyaknya yang kamu keluarkan pasti Allah tahu dan Allah akan membalas apa yang kamu sudah infakkan. Kita semakin yakin, ya, kalau Allah sudah berkata dalam Al-Quran. Jadi berinfak itu bukan mengurangi harta yang kita miliki, justru menambahkan, ya. Berikutnya anak kita akan mengenal tentang sedekah. Kalau tadi kita sudah belajar tentang zakat dan tentang infak, hari ini sedekah mirip-mirip tapi ada perbedaannya, ya. Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu. Kalau zakat tadi ada waktunya, ya. Infak, kalau infak tidak ada waktunya, boleh kapan. Sedekah juga sama, tidak dibatasi waktu. Kemudian dan jumlah tertentu tidak dibatasi. Harus segini infaknya tidak, atau sedekahnya harus segini tidak. Semampu kalian, ya. Untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Ya, sini ada kalimat semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau kamu mau berbuat sedekah, pastikan dalam hati kalian tekanan betul-betul mengharapkan ridho Allah, bukan menginginkan pujian dari manusia. Ya.
Nah, untuk meyakinkan kita lagi, sedekah itu merupakan perintah Allah yang mana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, yang membacanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal masakin wal sabil was-sa'ilin wa fir riqab, yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, musafir atau peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Ini adalah perintah Allah tentang sedekah. Jadi sedekah itu adalah memberikan harta yang dicintai ya kepada siapa saja. Boleh kepada kerabat, sahabat kamu ya, boleh kepada anak yatim yang sudah kehilangan atau meninggal dunia ayahnya. Boleh juga pada orang miskin ya, yang katanya dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau kepada musafir ya. Banyak kan orang-orang yang mungkin dia merantau ya untuk mencari ilmu, untuk berdakwah, dia pergi dari rumahnya sehingga dia kehabisan bahan makanan atau uang. Boleh kamu sedekah kepada orang-orang yang sedang musafir, atau kepada peminta-minta yang suka ditemui ya di jalan-jalan biasanya. Dan boleh juga memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan ini sudah tidak ada ya, karena sudah semuanya merdeka. Yang terakhir adalah hadiah. Masih mirip-mirip tapi ada beda. Baik, hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Ya, sering dapat hadiah ya. Senang nggak kalau dapat hadiah? Senang ya. Apalagi di hari-hari tertentu, ya, wah saya dapat prestasi, dapat hadiah, ya, dari teman, dari orang tua. Hadiah ini bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau tadi zakat itu bentuknya ditentukan. Ya. Infak juga bentuknya lebih kepada harta. Sedekah juga lebih kepada harta. Tapi ada juga sedekah yang paling murah adalah tersenyum. Ya. Nah kalau hadiah bisa berbentuk benda, bisa berbentuk uang atau berbentuk apapun saja yang kamu inginkan tapi belum mendapatkannya hadiah. Tentunya hadiah ini biasanya diberikan ketika orang itu ingin ya memberi rasa hormat. Biasanya ada juga dari anak kepada orang tuanya ya sebagai rasa cinta, kemudian sebagai rasa memuliakan. Wah, ya dengan memberikan sesuatu nih kepada sahabat saya atau kepada guru saya yang sudah sabar mengajarkan saya sampai saya mengerti banyak hal, itu juga bisa sebagai rasa memuliakan. Ataupun memberikan penghargaan. Penghargaan itu berarti ketika kamu mendapatkan prestasi ya, mendapatkan prestasi, kamu ranking 1 atau ranking 2 atau kamu mendapatkan juara ketika mengikuti lomba, mendapatkan hadiah, maka itu adalah sebagai penghargaan. Biasanya kalau penghargaan tentunya akan membuat orang yang diberikan hadiahnya merasa senang. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan ya dan menyaksikan para dari Bapak. Sekarang adalah tugas kalian untuk berdiskusi secara berkelompok. Kemudian nanti ada sesi presentasi setiap kelompok dari materi yang kita akan hari ini. Kita mulai saja ya. Kalau sudah ada nama-namanya silakan
tempat sesuai dengan nama kelompok hasil balapan BMX tadi. Silakan duduk dengan kelompoknya yang sudah ditentukan dan bisa mulai berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Silakan diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok-kelompoknya. Dari mulai yang menang pertama kali siapa tadi? Kelompoknya Gila. Silakan pada kelompok Gila di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok 1 dari LKPD. Nama kelompok terdiri dari zakat. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Jawabannya, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. 2. Berapa jumlah zakat yang dikeluarkan seorang muslim? Jawabannya, 2,5 kg atau 3,5 per orang. 3. Siapa saja golongan yang menerima zakat? Jawabannya, fakir, miskin, pikok, muhrim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, amil zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahan dulu. Kelompok kedua, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini presentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok terdiri dari Bisa, dan Fabilia. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. 2. Berapakah jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim? Yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. 3. Siapa saja golongan yang menerima zakat? Biasanya ada fakir miskin, mualaf, fisabilillah, amil, amil zakat, infak, dan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasikan hasil diskusi ini dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Jawabannya, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. 2. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Itu atau bahan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian dengan kelompok. Terus kita aspek dulu ya. Oke, SPG-nya adalah tepuk-tepuk saja, ringan. Tepuk 1 sampai dengan 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 5. Luar biasa, berikan semuanya. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama presentasi dari setiap kelompok, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sebagai refleksi, Bapak akan menanyakan, nanti yang bisa menjawab boleh menunjukkan tangan ya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, sebagai refleksi, apa perbedaan yang kamu dapatkan dari materi kali ini tentang zakat dan infak? Oke, silakan. Perbedaannya yaitu adalah hukum dan kewajibannya. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, sedangkan infak hukumnya sunnah atau sukarela. Iya, itu tangan untuk Aurel. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Nazar. Berarti kalian sudah mulai memahami ya tentang materi kali ini. Bapak mengajak kepada kalian yang sudah mulai dewasa ini di kelas 5 ya. Bapak harap kalian mulai bijak dalam mengelola uang yang kalian miliki ya. Kalau kalian mendapatkan uang jajan, jangan dihabiskan untuk hari ini juga, tapi kalian gabungkan atau kalian boleh juga infakkan kepada orang yang membutuhkan ya. Ingat tadi infak itu walaupun sukarela tapi dianjur. Bapak punya sebuah game sebagai refleksi dari materi kita hari ini. Nanti kalian bisa mengerjakan soal buat berikut ini dengan cara berbaris kecil ya, sesuai dengan kelompok yang tadi presentasi. Silakan untuk kelompok 1.
Google World, lalu kalian tentukan sendiri permainan apa yang kami ingin mainkan ya. Pelatihan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga ya. Kita baca doa romantis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Bosan kalian jangan lupa laksanakan sholat. Baik, terima kasih sudah belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.